Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita bertemu lagi ya di sini. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan terus berkarya. Nah sahabat, kali ini saya ingin membahas tentang sensasi-sensasi dari asam lambung. Kenapa saya membahas ini? Karena saya melihat banyak orang-orang yang menderita asam lambung itu terlalu berpikir negatif tentang penyakitnya. Artinya seperti ini, mereka berpikir bahwa sensasi-sensasi yang mereka rasakan itu mereka mempunyai penyakit tertentu selain asam lambung. Akhirnya mereka stres, terus tidak bisa tidur, selalu berpikir yang tidak-tidak. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kali ini saya ingin membahas tentang itu, sensasi-sensasi dari asam lambung. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang ada di FB saya, silahkan klik tombol ikuti, dan kalau dianggap manfaat silahkan like, komen, dan di share ya. Dan bagi teman-teman yang ada di channel YouTube saya mohon untuk bisa di subscribe, like, comment, share, dan tentunya semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita lanjut to the point aja ya sahabat. Maaf. Ya, sensasi-sensasi dari asam lambung itu banyak sekali sahabat. Yang pertama yaitu sakit kepala. Mungkin orang-orang yang sering sakit kepala itu kadang pernah saya lihat juga sebuah channel, seorang yang menderita asam lambung itu karena sakit kepalanya sering terus, hanya dia tidak tenang dan pergi ronsen dan dikirain penyakit tumor, ternyata tidak apa-apa. Itu ternyata efek dari asam lambung. Yang kedua, mata kita berkunang-kunang. Kayak apa ya? Pokoknya pandangan kita kabur ya sahabat. Itu yang saya rasakan karena kita sering keliengan, pusing ya. Selanjutnya yaitu kita sering lupa sahabat, syaraf-syaraf kita itu kayak gimana ya, tidak begitu normal ya. Kita sering stres, menghayal, berimajinasi yang tidak-tidak, terus pokoknya kita sering lupa. Itu adalah efek dari asam lambung kita. Setelah itu telinga kita kayak berdenging gitu, kayak gimana, pokoknya ada suara gitu. Itu yang kita rasakan. Hidung kita tersumbat, dan ini tenggorokannya itu batuk. Nah, ini teman-teman yang merasa kayak mengganjal sesuatu, kayak ada sesuatu yang ada di dalam leher kita, tenggorokan kita. Itu namanya GERD, kayak mengganjal, masuk sedikit kayak mengganjal di sini, tidak masuk juga kita lapar ya. Itu selanjutnya adalah sesak nafas. Yang sering saya rasakan juga sesak nafas sahabat. Karena itu sahabat, kalau makan malam itu jangan setelah isya. Saya dulu makan malamnya itu setelah maghrib. Biar apa? Karena makan malam kita itu harus jaraknya 2 jam baru tidur. Kalau kurang dari jam, biasa itu menyebabkan asam lambung naik, dan itu yang menyebabkan kita sesak nafas. Itu yang saya alami dulu. Nah, selanjutnya sahabat, jantung kita berdetak dengan kencang. Nah, sebelum saya paham apa sih asam lambung itu, sensasi-sensasi apa yang dialami oleh penderita asam lambung itu, saya memeriksakan diri ke seorang perawat. Dikirain saya menyangka diri saya itu penyakit jantung. Apa? Karena kalau kaget sedikit kayak berdetaknya kencang sekali. Pokoknya kalau asam lambung saya kambuh kayak ini, kencang sekali. Kalau saya punya masalah sedikit ya, ini detakan jantung itu kencang sekali. Ternyata itu akibat asam lambung sahabat. Selanjutnya sahabat, nah perut kita panas sekali sahabat. Ini sakit, tengkuk kita sakit, punggung kita sakit, pinggang kita sakit, kaki kita kayak linu, kayak lemes gitu kita rasakan, pegel-pegel kita rasakan. Itu akibat asam lambung. Kalau memang Anda sudah meriksa ke dokter dan didiagnosa cuman menderita asam lambung, ya Anda harus berpikir positif bahwa Anda memang baik-baik saja. Asam lambung itu sebenarnya tidak bahaya asalkan kita mampu menjaga pola kita.
3 pola yang harus kita jaga. Yang pertama pola makan kita, yang kedua pola pikir kita, ini yang utama sekali, pola pikir kita bagaimana cara kita minum obat, bolak-balik ke dokter. Kalau ini pola pikir kita belum normal, belum bisa kita kuasai, maka proses kesembuhan itu akan sulit. Terus selanjutnya itu pola hidup. Kita harus mengontrol bagaimana kapan istirahat kita, kapan kita tidur, jauh, dan jangan pernah sekali-kali begadang. Kalau pengen Anda sehat, jangan begadang. Udah jam 9 malam, usahakan paksakan diri untuk tidur. Nah, saya dulu 4 bulanan saya tidak bisa tidur. Kenapa? Entahlah, itulah mungkin itu efek asam lambung kita. Kita tidak bisa tidur karena pikiran-pikiran negatif yang menghantui kita. Kadang kayak asam lambung itu kayak orang yang stres kecil-kecilan, sahabat ya. Anaknya stres gitu, kayak frustasi kita. Kalau ambulans lewat kelak, kita sedikit masalah, kita pikiran kita besar-besarkan, masalah yang kecil kita besar-besarkan. Terus detak jantung kita berdetak sedikit, kita merasakan diri kita penyakit jantung, kita mengganjal. Saya yang sering saya pikirkan itu seperti ini, kapan saya sembuh, kepingin makan sampai orang-orang, saya pingin makan pedas ini, itu yang bikin saya stres itu, kapan saya sembuh, kapan saya semakin sakit lah saya. Nah, setelah saya bisa menerima kenyataan, menerima keadaan saya, alhamdulillah saya bisa sedikit demi sedikit bisa sembuh dari penyakit asam lambung, walaupun waktu itu cuma 80% lah, belum bisa terlalu makan pedas ya, masih tapi alhamdulillah bisa lah beraktivitas, seperti masih bisa garam lah, bisa minyak lah. Karena memang asam lambung yang parah-parah itu, yang harus Anda lakukan adalah menghindari makanan-makanan yang berlemak seperti santan, minyak harus diganti dengan minyak zaitun dan seterusnya. Apalagi jangan makan daging, jangan makan udang, jangan kepiting, banyak makanan-makanan yang harus kita hindari. Ya ribet memang ya. Ya memang ribet kalau memang Anda mikirnya ribet. Tapi kalau Anda mikir santai, relax, ya ini jalan Allah untukku. Mungkin di balik semua ini ada hikmah yang Allah berikan untuk kita relax, santai. Nah, itulah sensasi yang kita rasakan. Nah, ini belum saya sebutkan satu, anxiety atau penyakit kecemasan yang berlebihan. Kita terlalu memikirkan hal-hal yang negatif, overthinking. Negative thinking, kita terlalu berpikir negatif tentang hal sekecil apapun, kita pikirkan, terlalu memikirkan sampai kita tidak bisa tidur. Itu yang menghambat proses kecepatan kesembuhan kita. Terlalu cemas dengan sedikit masalah kita besar-besarkan. Nah, selanjutnya ini mungkin masyarakat tidak paham ya, sedikit dikatakan guna-guna, sedikit dengan santet, ini sebenarnya itu pengaruh dari asam lambung kita ya sahabat. Kita merasa diri kita kena seher, kena santet, kena ini, padahal itu cuma bayangan kita saja, pikiran negatif saja. Kita merasa diri kita begini, kita kaitkan, kita kayak saya kalau malam itu sering bermimpi yang tidak ya, akhirnya saya kaitkan dengan penyakit saya kaitkan dengan ini itu yang membuat saya lebih stres, dan penyakit saya sulit sembuh sampai setahun baru saya bisa mengalami proses kesembuhan dengan 70%, 80%, sampai 100% itu kayak 2 tahunan ya sahabat. Makanya kesembuhan itu butuh proses. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengerti, kita pahami dulu apa sih asam lambung itu. Kita harus paham apa penyebabnya, apa yang harus kita hindari, makanan apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan, olahraga yang teratur, berpikir positif, lakukan afirmasi. Anda harus bermacam ragam, Anda harus gabungkan jadi satu untuk mencapai kesembuhan Anda. Yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan rasamu, keluh kesahmu, apa yang kau rasakan, ceritakan ke Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menerima keadaan, berbaik sangka dengan diri kita, dengan orang lain, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga pola makan Anda, jaga pola pikir Anda, jaga pola hidup Anda.
Dan selanjutnya berusaha untuk menerima dengan ikhlas penyakit kita, berusaha untuk ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita termasuk penyakit kita. Insya Allah kalau kita sudah ikhlas ridho atas apa yang kita dapatkan, maka kita akan berdamai dengan keadaan, kita akan menerima, saya penyakit lambung, apapun yang Allah berikan kepadaku aku akan saya terima. Nah kalau kita menerima keadaan kita penyakit lambung, iya jalani, kita sudah ke subuh, kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita sudah melakukan pola makan, menjaga pola makan kita, pola hidup kita, pola pikir kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, relax, santai, jalani saja, maka kita pasti baik-baik. Selalu gunakan kekuatan pikiran Anda, selalu mengatakan saya baik-baik saja. Jangan over negative thinking dengan apa yang kita rasakan. Sedikit-sedikit kita merasa diri kena penyakit jantung, kena tumor, kena kepala, kena apa ya, sesak nafas, kita kira merasa diri kita kanker paru-paru, sakit perut, kita merasakan kita ginjal atau apa. Kalau memang sudah dokter mendiagnosa hanya penyakit lambung, udah positif thinking aja, Anda baik-baik saja. Yang penting Anda bisa mengontrol makanan Anda, pikiran Anda, pola hidup Anda. Oke, terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu dan salam sehat untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.